Teman-teman, lagi bersama saya Suradi Usman Al-Gaini. Bersama saya kali ini sudah bergabung Dr. Anda Cedar Kwina MPD, mantan Kepala Sekolah SMA 33 Jakarta. Bagaimana beliau memimpin kepala sekolah dengan segala gebrakannya dan sempat jadi guru berprestasi juga sebelumnya, dan di masa mudanya penari istana juga. Kita coba ngobrol dengan Cedar Kwina. Assalamualaikum Kak Cedar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Alhamdulillah semua sehat dan kami senang karena ternyata Isradi bersedia mendengarkan sedikit cerita dari kami ketika masih berjaya sebelum pensiun. Iya, iya, alhamdulillah. Makasih juga Kak Jedar sudah meluangkan waktu dan berkenan berbagi pengalaman. Nah, insya Allah ini bisa menginspirasi teman-teman yang menonton podcast kita. Insya Allah. Amin, amin Jadi, insya Allah. Kak Jedar kapan pensiunnya? Pensiun 2020 pastinya. Tapi terakhir bertugas menjadi kepala sekolah SMA 33 itu tahun 2015. Jadi 5 tahun terakhir bertugas di sekolah tersebut yang alhamdulillah memang itu adalah sekolah unggulan untuk Jakarta Barat. Di Jakarta Barat Sekolah Unggulan ya. Jakarta Barat termasuk unggulan. Waktu pas Kakak jadi kepala sekolah di sana, apa Ya, persoalan sekaligus tantangan yang dihadapi ketika itu, kemudian langkah yang diambil, kebijakan yang diambil? ya. Eh, Terima kasih. Sebetulnya biasanya itu dinas menugaskan kami sebagai kepala sekolah itu eh, di apa itu pada awalnya di sekolah yang berjenis agak rawan, lalu pindah ke yang agak mendingan. Nah, kebetulan pada tahun 2015 itu eh, di akhir masa dinas saya, masa bakti saya, eh, di rotasi ke SMA 33 itu adalah sekolah yang lumayan berprestasi. Jadi bagi saya di sana justru tidak ada tantangan kecuali hanya menjaga prestasi yang sudah mereka miliki. Yang paling menyenangkan dan membanggakan adalah setiap tahun tiga tahun terakhir ketika saya di sana itu 80% dari lulusannya yang sebanyak kurang lebih 300-an siswa itu 80% diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, ini merupakan kebanggaan bagi kami dan juga membuat iri sekolah-sekolah lain sehingga pada masa itu SMA 33 menjadi sekolah paling banyak peminatnya di seluruh DKI. Bahkan sampai 800-an siswa untuk kapasitas 300. Jadi 500 siswa yang lainnya harus kecewa dan harus mencari sekolah lain yang istilahnya yang mungkin agak di bawah kami sedikit lah seperti itu. Meskipun di Jakarta ini SMA negeri itu sudah hampir sama kualitasnya, cuma memang adalah sedikit perbedaan dilihat dari minat calon siswa dan orang tua juga lulusannya. Jadi dalam hal itu memang di SMA 33 ini saya merasa tidak terlalu banyak tantangan kecuali hanya mempertahankan prestasi yang sudah ada dan meningkatkan beberapa hal yang memang eh, kelihatannya mereka masih perlukan. Seperti di SMA 33 itu saya kok kelihatannya berinisiatif untuk menambah jenis ekskul ekstrakurikuler yang ada untuk siswa karena mereka sudah paham dan sangat apa ya berminat untuk ekstrakurikuler yang ada di sana. Akhirnya karena memang latar belakang saya adalah seni tari, sejak kecil sejak SMP saya sudah apa itu menari di TVRI. Pada masa itu baru TVRI ya, tahun 73-an itu TVRI yang baru ada. Bahkan kami diminta untuk menari tradisional tari gayo di istana, di Ancol, di Taman Mini dan lain-lain. Nah, dari sini saya berminat untuk coba.
anak-anak SMA ini mau nggak ya kita coba ajar, kita coba latih untuk tari guel. Tari guel pada saat itu memang sedang booming gitu, sedang berangkat naik untuk diminati peserta dan masyarakat khususnya. Nah, begitu kita tawarkan itu, saya tidak tanggung-tanggung memilih atau mengambil pelatih khusus didatangkan dari Takengon, yaitu Okem, Onot Kemara, yang pada saat itu dia memang sangat antusias dan sangat gampang atau mudah dekat dengan siswa. Akhirnya siswa juga senang belajar itu dan begitu jadi kira-kira 2 bulan mereka dilatih, mereka sudah bisa tampil di balai kota, kantor gubernur, di dinas pendidikan, di Monas waktu itu ada festival seni siswa apa itu Jabodetabek. Nah itu kami tampilkan itu dan mereka juga dengan senang hati, apalagi kami sebagai orang Gayo bangga sekali dengan hal itu. Oke, dari Takengon sengaja kita undang ke Jakarta dan sampai sebegitu minat kami untuk mendatangkan Okem, kami beri kosan di samping sekolah supaya dia tidak sulit mencapai sekolah sewaktu-waktu untuk melatih anak-anak. Nah, alhamdulillah itu sempat terkenal di khususnya di Sudin, Suku Dinas Jakarta Barat, sehingga itu menjadi ekstrakurikuler unggulan. Padahal itu baru mereka kenal. Rupanya itu tari gayo dari Aceh Tengah seperti itu. Dan terus akhirnya anak-anak juga memang meminati, bahkan sudah lulus pun mereka mengajar atau melatih adik-adik kelasnya dan seterusnya. Di samping itu saya juga mumpung ada di sana karena saya juga memang juga menyukai seni dan tradisi gayo. Uh, Ketika setiap tahun kan mereka guru dan karyawan diberi seragam sekolah. Nah pada saat itu saya berpikir, loh kenapa harus seragam yang macam-macam yang ada di Tanah Abang istilahnya kan begitu. Akhirnya saya coba tawarkan, saya bisa bikin atau saya punya desain batik tradisional dengan Kerawang Gayo, ukiran Kerawang Gayo. Begitu mereka lihat, oh mereka berminat. Lalu kami semua guru dan karyawan tanpa terkecuali termasuk OB, Satpam dan seterusnya itu pada hari Jumat, hari Kamis waktu itu kalau tidak salah menggunakan seragam Kerawang Gayo. Dan pada acara-acara khusus kami gunakan itu. Sehingga tamu-tamu yang datang pesan, Bu masih ada nggak ya Bu? Kami mau loh itu batik Kerawang Gayonya. Akhirnya setiap yang datang selalu kami oleh, jadi itu menjadi souvenir dari sekolah kami. Nah ini kebanggaan yang tidak bisa dilupakan karena memang mereka menerima kehadiran budaya dan seni gayo di lingkungan mereka yang selama ini mereka kan sudah agak mulai mengidolakan budaya Korea atau apa yang dari luar begitu. Nah, alhamdulillah mereka menyenangi itu dan peserta untuk tari tadi juga alhamdulillah sampai sekitar kurang lebih 80-an siswa. Setiap angkatan 30, ada yang 25 seperti itu. Jadi akhirnya dengan sangat bangga kami memunculkan itu semua sebagai persembahan juga tanda bakti saya selain kepada sekolah juga kepada Gayo khususnya yang saya cintai sejak kecil. Saya coba menekuni itu dan akhirnya alhamdulillah di akhir jabatan saya sebagai kepala sekolah saya bisa menularkan itu, menyampaikan itu harapan-harapan yang tinggi untuk pengembangan budaya Gayo. Itu barangkali yang bisa disampaikan karena memang secara menyeluruh masalah di SMA 33 tidak ada. Karena mereka semua anak berprestasi, ekskulnya bagus, malah untuk paduan suara seringkali menjadi juara, khususnya di Jakarta Barat, pernah juga Jabodetabek. Nah ini kita memang dalam hal itu kami tidak tanggung-tanggung, selalu mengundang pelatih-pelatih yang profesional, yang memang mereka juga punya kemampuan yang di atas dari pelatih-pelatih lainnya. Seperti itu barangkali. Iya. Jadi saya sangat bangga dan sampai sekarang kalau diundang ke
tiga itu masih ada anak yang menarikan tari guel menyambut kehadiran saya. Malah bukan menyambut pejabat yang lain, tapi ketika saya datang mereka tanya, sudah di mana Bu? Ini 5 menit lagi, sampai 5 menit mereka sudah siap dengan tari guel menyambut saya. Jadi dalam hal itu saya jadi terharu lah, saya bukan pejabat, saya pensiunan. Tapi mereka senang dengan bangga menunjukkan itu. Itu barangkali juga yang menjadi saya terharu, bangga, dan sekaligus berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, teladan, inspirasi untuk teman-teman atau kita orang Gayo dimanapun berada, cobalah kembangkan itu karena mereka sebetulnya suka, mereka menyukai itu barangkali yang bisa disampaikan. Ya, Terima di kasih Pak Yus. di luar tari gual tadi dan kerawang Ya, dipakai di ya, SMA 33, ekskulnya apa betul. lagi untuk Oh, meningkatkan kegiatan siswa saat ya, Kak Cedar menjabat? ya. Yang pasti yang berprestasi adalah paduan suara, terus teater, terus dance. Kalau dance tuh anak-anak suka banget. Terus apa kegiatan laboratorium, jadi IPA, percobaan pembuatan roket dan segala macam itu. Eh, Kemudian ada juga bagaimana cara menulis, itu kita undang pakarnya dari dosen di Trisakti dan seterusnya. Jadi anak-anak ini memang seperti kehausan. Kalau ilmu akademis gitu dia kelihatannya eh, bisa belajar dari laptop atau apa materi-materi lain di luar sekolah. Tapi kalau ekskul memang mereka berharap betul untuk di apa ya, difasilitasi oleh sekolah itu barangkali. Ya, ekskul bahasa ada yang Eh, meningkatkan kompetensi ada, bahasa. ada, kita malah punya tiga, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Ya, dan untuk ekskul bahasa sendiri gimana Kak Cedar? Setelah Iya, anak-anak ikut, ya. Seringkali untuk bahasa Jepang malah menjuarai itu, malah kita dinilai untuk jurusan bahasa itu se-Jakarta itu juara satu terbaik di Jakarta untuk jurusan bahasa karena kita punya bahasa dan ekskul bahasa Jepang. Jadi itu menjadi kebanggaan kita. Sampai sekarang kami dekat hubungannya dengan anak-anak itu, mereka bikin kartun-kartun, mereka bikin masakan-masakan Jepang dan sebagainya untuk pameran-pameran yang mereka lakukan. jadi jurusannya tiga waktu itu ya, IPA, IPS, bahasa. Ya, iya betul. Ya, dan disebutkan tadi masuk PTN sampai 80%. Kalau 80. dibandingkan sebelumnya, ini terjadi peningkatan. Iya, mereka terus meningkat mulai dari begitu saya masuk tuh 60%. Terus tahun kedua 70%, tahun ketiga 80%, tahun keempat yaitu yang sudah mulai itu ya udah tetap stuck di sana 80 gitu. Terus tahun setelah pensiun saya tidak mengikuti lagi, apalagi itu sudah pandemi, udah makin sulit untuk mereka bisa belajar dengan baik karena semua lewat online. Dan rata-rata lulusnya kemana? Banyaknya ke daerah, jadi ada Jogja, Malang, Udayana di Bali, ada beberapa yang ke Padang dan Lampung. Ya, dan yang Memang bahasa tadi, Kak Cedar, apakah ada ya, misalnya yang bahasa tadi? Kan ekskul bahasa, jurusan bahasa, barangkali ada magang juga sampai ke luar negeri. sama-sama mereka malah ada yang ambil sastra Korea di UI. UI kan juga ada sastra Korea tuh baru-baru berdiri kurang lebih 10 tahun terakhir. Nah itu juga alhamdulillah waktu itu saya salah satu di antara guru Indonesia yang diminta untuk meninjau kemungkinan apakah bisa bahasa Korea itu masuk di kurikulum jurusan bahasa di Universitas Indonesia. Ya, dan Kak Cedar sebelum jadi kepala sekolah, seperti apa perjalanan karirnya? Sebagai apa, di mana? Ya, saya sejak kecil itu kan penari ya, penari. Hmm, Terus mulai SMA, mulai pelatih.
Begitu kuliah malah bersama teman-teman membuat beberapa grup tari gayo, memang khusus gayo yang kami kembangkan. Kemudian setelah itu saya di karir di sekolah berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk bimbingan konseling. Sehingga ketika ada pemilihan calon apa itu calon apa instruktur untuk bimbingan konseling se-Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua, kami dilatih terakhirnya di tes dan saya alhamdulillah menjadi juara dua di instruktur BK terbaik di Indonesia. Yang pertama dari Bandung, yang kedua saya, yang ketiga dari Jogja. Jadi kami bertiga itu tetap komunikasi sampai terakhir saya pensiun. Mereka juga seumuran jadi pensiun juga, ya nggak jelas lagi gimana informasinya sekarang. Ya, jadi kakak mengawali karir sebagai guru, guru BK ya? Ya, itu guru BK dan Hmm. saya tekuni dengan baik sehingga bahkan menjadi instruktur membantu guru-guru BK di Pulau Jawa khususnya dari mulai Bogor, Bandung sampai ke Malang. Jadi kami mengajarkan, memberikan imbasan apa ilmu-ilmu yang bisa didapatkan untuk guru-guru BK di pelosok-pelosok daerah. Penempatan awal di tiga-tiga juga. Oh bukan, penempatan awal saya setelah menjadi 6 tahun menjadi wakil di SMA 3, saya awalnya menjadi guru di SMA 3. Oke. Sementara SMA 3 itu adalah sekolah favorit, di mana memang yang masuk itu tidak dengan nilai-nilai tertinggi, tapi mereka adalah selebritis, anak-anak pejabat, termasuk anaknya Abu Rizal Bakri, anaknya Sutwi Katmono, bahkan cucu presiden, anak presiden Mbak Mbak Titi di situ juga. Kemudian cucunya namanya Haryoto Tuko, itu anaknya Mas Ari Sigit juga di SMA 3. Nah, pada saat itulah saya merasa ini saya sudah ada di tempat yang baik. Jadi saya harus berusaha semaksimal mungkin sehingga saya bisa mengembangkan karir saya di sana. Ketika saya di sana berapa itu ya, 10 tahun lah kurang lebih, ada pemilihan wakil. Kemudian saya terpilih 3 orang yang dipilih menjadi wakil pada saat itu, yang 2 orang senior-senior saya. Saya yang paling muda gitu. Jadi pada saat itu saya bingung juga, agak-agak takut juga, nggak enak lah sama senior gitu. Tapi karena itu dipilih seperti seperti pemilu gitu. Jadi semua masukkan nama kita, begitu dihitung saya nomor urutan termasuk urutan ketiga di antara yang memang harusnya dipilih. Nah, menjadi 6 tahun menjadi wakil, kemudian di penghujung masa jabatan saya menjadi wakil kepala sekolah, ada kesempatan atau peluang untuk tes ujian calon kepala sekolah. Nah, kepala sekolah saya pada saat itu memberi dukungan yang maksimal sehingga dia bilang udah ikut, saya masih muda Pak, saya nggak enak, nggak bisa, mana ada muda-muda dalam hal ini, kalau kamu mampu harus bisa. Akhirnya karena semangat itu akhirnya saya coba, bila lulus 2 tahun waiting list menunggu menunggu penempatan itu kan kita harus menunggu, istilah istilah kami itu simatupang, yang malam menunggu panggilan. Ketika panggilan itu datang baru kita bisa diberi tempat di mana gitu sesuai dengan kebutuhan kepala sekolah pada saat itu, mungkin kepala sekolah yang sebelumnya pensiun atau rotasi ke tempat lain dan seterusnya. Kebetulan saya ditempatkan yang pertamanya di 111 di daerah Pluit. Sebetulnya itu Jakarta Utara, tapi lokasinya lebih mirip ke Jakarta Barat karena lebih dekat dengan Jelambar dan Mangga Dua situ seperti itu. Jadi akhirnya kalau bagi saya yang tinggal di Slipi di Kemanggisan itu sangat menyenangkan. Wah, tinggal lurus saja jalan Es Parman, tembus Grogol sampai di sekolah. Jadi itu menyenangkan. Cuman ya itu memang sekolahnya ya itu tadi seperti saya bilang, rupanya kita selalu diberi tantangan. Sekolah pertama yang kita diberi tugas itu biasanya sekolah yang kurang kurang bagus. Kalau kami akhirnya supaya kita mencoba menyelesaikan itu masalah yang ada di sana. Sana memang istilah mereka sekolah kumis.
sekolah kumuh dan miskin, anak-anak orang susah, anak-anak pelayan, nelayan dan seterusnya. Jadi memang, tapi justru karena anak-anak begitu kami menyadari bahwa ternyata malah mereka tekun dan serius untuk belajar mendapatkan prestasi. Nah, di situ kebetulan ada bahasa Mandarin. Nah, itu yang mereka menjadi sangat berminat. Sehingga karena itu anak-anak orang susah, mohon maaf, dia begitu tamat SMA nggak semua kuliah gitu. Ada yang langsung kerja. Bahkan hotel-hotel di sekitar situ sudah menawarkan kepada kami, kalau ada 10 yang terbaik Bu untuk sastra Mandarin, kami bersedia karena di sini banyak tamu-tamu dari Chinese yang kita tidak sanggup melayaninya karena tidak mampu berbahasa Mandarin. Nah, itu akhirnya anak-anak kami itu sangat bermanfaat bagi mereka dan alhamdulillah mereka karena dari SMA ya, jadi punya prestasi yang lain, akademis juga lumayan bagus, karakter juga memang itu kita bina. Jadi dari awal memang saya lebih menekankan untuk di sekolah itu sekolah karakter. Jadi tata tertib, sopan santun, etika, berbahasa dan seterusnya. Apa itu bagaimana mempunyai ekspektasi untuk masa depan mereka, itulah yang kita tawarkan kepada mereka dan akhirnya mereka pahami. Ya akhirnya memang lumayan kita dianggap cukup berhasil dan sekolah itu rupanya sekolah rayon. Jadi beberapa sekolah di sekitar itu eh, ber apa ya berkiblat kepada kami, belajar dari kami, menjadi tempat bertanya bagi sekolah-sekolah negeri dan swasta yang ada di sekitar kami atau rayon 111 itu tadi. Jadi memang tantangannya agak lumayan seru, tapi bagi kami itu adalah hal yang menyenangkan karena memang apa ya, apalagi itu sekolah pertama saya dimintai tugas di sana, jadi apa ya, eh, ingin sekali dilihat oleh orang ada perubahan, ada kemajuan dan seterusnya. Itu yang bisa disampaikan untuk 101, 111. Ya, Kemudian yang kedua, setelah 3 tahun saya dipindahkan rotasi, dianggap sudah berhasil begitu, pindahkan ke SMA 16. Wah, di SMA 16 itu sebetulnya alamatnya dekat rumah. Cuma karena saya waktu itu berkendara sendiri, cuma 5 menit sudah sampai di sekolah. Nah, itu tantangnya bukan main karena di sebelah sekolah itu adalah komplek Hankam. Jadi anak-anak istilahnya anak-anak kolong yang nggak ada takutnya sama guru. Jadi kalau kita datang ke sekolah itu sepanjang di luar halaman sekolah itu mereka masih ngerokok segala macam. Dia tetap menyapa pagi bu, tapi di tangannya ada rokok. Waduh, saya bilang ini udah di sekolah Brong ini gitu, nggak bener ini. Sebulan 2 bulan saya putar otak bersama dengan staf sekolah, lalu melibatkan alumni, terus BP3 ya waktu itu orang tua siswa, OSIS juga dilibatkan. Lalu kita bikin program kerja yang memang membuat mereka punya keasikan. Jadi tidak lagi berpikir tentang kegiatan di luar sekolah. Mereka senang di sekolah dan akhirnya lumayan berkurang. Tapi tidak ditandai dengan terakhir saya di sana ada tawuran. Rupanya mereka setahun sekali ada budaya itu. Wah, bagi saya itu nggak benar gitu ya, nggak bisa dibiarkan. Nah, itulah terus saya buat aturan sedemikian rupa bahwa kalau itu terjadi, maka kalian semua harus keluar dari sekolah ini, pindah ke sekolah lain yang saya tidak tahu apakah mereka mau menerima kalian sebagai siswa masalah tawuran di sekolah ini. Gitu. Jadi akhirnya 20 orang, bayangin pada saat ditangkap di Koramil sekitar situ, pada saat itu malam minggu, kami ditelepon ke rumah, waduh gimana ini, kok bisa terjadi ini. Hari Seninnya baru kita tangani dan keputusannya adalah semua harus dikeluarkan karena memang semua sudah punya pelanggaran-pelanggaran tata tertib. Jadi apa itu track record mereka kita sudah punya. Di Wakil Bidang Kesiswaan saya sudah mintai cari semua 20 anak ini bagaimana mereka selama ini. Ternyata memang mereka pantas untuk dikeluarkan, tapi memang alhamdulillah setelah itu setahun lagi saya di situ, kemudian saya dipindahkan ke tiga-tiga, sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah lagi saya dengar ada tawuran di sekolah itu.
Jadi rupanya itu menjadikan efek jerah bagi mereka, dan saya bersyukur pada saat itu dengan hati keibuan saya yang tidak sanggup sebetulnya melakukan itu, tapi saya harus lakukan itu. Jadi bisa dibayangkan ada kontradiksi dalam diri saya nggak sanggup, kasihan orang tuanya, apalagi yang ibunya single parent dan seterusnya. Aduh, bahkan ada yang masih keluarga dengan saya, bagaimana ini gitu. Tapi kalau saya tidak lakukan itu, dan itu tidak akan selesai sampai kapanpun. Sementara itu memang sudah menjadi kegiatan rutin mereka, tradisi mereka. Nah Berpotensi inilah. mengulang juga ya. Nah itu dia. Jadi akhirnya saya coba itu dan alhamdulillah selesai. Sampai kepala dinas telepon saya sengaja. Bu Cadar, saya dengar cerita begini. Saya pikir saya mau dimarahin kan. Saya pikir saya dengar ini. Iya, maaf ya Pak. Habis gimana? Saya nggak sanggup. Kalau ini dan ini sudah bertahun-tahun loh Pak terjadi. Tiap tahun ada tradisi bagi mereka. Terus akhirnya saya lakukan ini. Mohon maaf ya Pak, mungkin tidak menyenangkan untuk dinas pendidikan. Bukan, saya justru bersyukur ada ibu di situ. Ibu mau nggak situ lebih lama lagi? Jangan Pak, ampun Pak. Ampun Pak, saya nggak sanggup kalau karena bagaimanapun juga saya hati keibuan saya itu tidak sanggup sebetulnya berbuat itu. Tapi saya harus lakukan itu untuk efek jerah bagi mereka. Dan sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah lagi saya dengar ada tawuran. Dan memang pada saat itu juga gubernur bahkan mendukung untuk anak-anak yang tawuran dikeluarkan saja dari sekolah supaya SMA negeri lain tidak usah menampung dia lagi, malah begitu instruksi gubernur. Cuma ya saya tidak tahu pasti mereka akhirnya lari ke negeri apa swasta, tapi pokoknya yang penting mereka sudah mendapat pelajaran untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang memang tidak edukatif ya, tidak menunjukkan bahwa mereka adalah siswa pelajar sekolah negeri yang baik. Itu Dan barangkali. dampak Itu, positifnya setelah nggak menjabat, nggak ada lagi tawuran. iya sampai sekarang kan kebetulan kami rumah berdekatan di Selipi. Saya selalu dengar pantau terus. Terus guru-guru juga kadang-kadang kalau ketemu saya cerita, Bu, sejak itu nggak pernah lagi ada tawuran. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi Ya, eh, berbuah manis lah meskipun pada saat itu saya serasa makan buah si malakama. ya sangat berat ya, karena kan Iya, dipindahkan, belum lagi iya, problem buat orang tuanya. betul, Tapi kalau betul, tidak dilakukan berpotensi mengulang korban, betul. nyawa bahkan, kan. Karena sudah tradisi dalam tanda kutip. Hmm, ya. Pas jadi wakil kepala sekolah mengurusi kesiswaan juga. Iya, waktu waktu wakil kan 6 tahun. Itu 6 tahun tuh saya 2 tahun di bidang kesiswaan, 2 tahun di bidang kurikulum, 2 tahun di bidang sarpras dan humas. Jadi emang harus begitu, harus digilir. Kebetulan saya dapat 2 periode, jadi 6 tahun bisa bisa saya coba semua. Ada teman yang hanya 1 periode, ya berarti dia hanya satu satu bidang misalnya begitu, karena hanya 3 tahun dan seterusnya. Alhamdulillah saya sudah istilahnya sudah dibekali dari sekolah bagaimana mengatasi model-model anak yang seperti itu. Ya, dengan pengalaman 6 tahun, tambah tadi digilir ke Ya, beberapa bidang, memberikan pemahaman yang lengkap. Dan ya, ini jadi modal yang sangat berharga saat Kak Cedar jadi kepala sekolah ya. betul. Dan terbukti tadi dari kebijakannya yang terakhir berprestasi dan Ya, meninggalkan legacy yang sampai sekarang kalau ketemu nggak ada lagi Bu, alhamdulillah tawuran dan itu kan ya, senangnya luar ya, biasa. ya betul. Alhamdulillah. Kak Cedar Jadi, kuliah ya, kan BP tadi ya, S1-nya di IKIP Jakarta. jurusan BP, bimbingan BP. Pada BP saat ya, itu BP masih namanya, ya. ya di IKIP Rawamangun ya dulu ya namanya. IKIP Atau sudah Rawamangun. IKIP Jakarta? Ya IKIP Eh, Jakarta di Rawamangun ya. ya, IKIP Jakarta, tapi lokasinya di Ya, Rawamangun. ya. Kenapa milih BP dan memilih di UNJ kalau sekarang namanya ya? Ya. Iya, pada saat itu saya lulus SMA, kita dulu ada namanya proyek perintis.
Begitu lulus ada proyek perintis satu, proyek perintis tiga, proyek perintis dua, satu, dua, tiga, dan empat. Satu itu untuk 10 perguruan tinggi negeri yang populer, yang terbaik. Lalu perintis dua untuk siswa-siswa yang bagus nilainya dari kelas 1 SMA. Jadi memang karena nilainya bisa stabil, makin bagus sampai ketika lulus. Lalu perintis tiga itu adalah sekolah-sekolah negeri tapi yang di luar yang 10 terbaik tadi. Jadi agak jauh lah dari ibu kota, misalnya di Lampung, di Banten, di Serang. Kemudian ya begitulah yang masih agak jauh di Solo ya 11 Maret dan seterusnya. Bukan di ibu kota, bukan di kota besar. Lalu proyek perintis 4 itu hanya IKIP seluruh Indonesia, mulai dari IKIP Medan, IKIP Padang, dan seterusnya. Nah, saya di perintis satu, saya ikut mendaftarkan diri, bahkan dulu pakai tes ya, di UI. Ambil jurusan yang saya minati waktu itu psikologi dan bahasa Inggris. Tapi begitu dilihat hasilnya, saya diterima di psikologi, tapi peringkat 200, 250-an gitu. Padahal yang diterima hanya 200. Jadi 50 itu saya sudah nggak terpakai dong. Nah, akhirnya terus udah, memang waktu itu bersamaan ujiannya. Seminggu kemudian proyek perintis 4. Saya ikut yang di IKIP. Yang di IKIP saya daftar karena di IKIP itu nggak ada psikologi, adanya psikologi pendidikan. Jadi skopnya lebih kecil. Dan bahasa Inggris. Saya daftar di jurusan BP karena menurut info pada saat itu BP itu sudah mencakup psikologi, segala macam psikologi, dan memang latar belakang ilmunya itu dan ada di sekolah. Kalau psikologi tidak ada di sekolah kecuali buka konsultasi sendiri. Masih relate Nah, dengan peminatan kakak ya, yang psikologi tadi. iya. Terus akhirnya saya lihat yang di Perintis 4 itu hasilnya ternyata alhamdulillah, masya Allah, kalau ingat itu saya sampai merinding. Nomor satu diterima di BP IKIP Jakarta pada tahun berapa itu? 78. Waktu itu ada perpanjangan satu semester itu ya, 78, 79 gitu. Saya diterima di situ nomor satu. Jadi langsung kebetulan waktu itu ayah saya dekat dengan ketua jurusan psikologi di UI. Ayah bilang, kamu mau ke situ aja? Buat apa kalau saya sudah nomor 251, padahal itu cuma 200 yang diterima di jurusan itu. Jadi terus nggak usah. Begitu keluar pengumuman itu saya nomor satu, saya mau di sini aja. Terus ayah saya mengganggu saya pada saat itu. Tapi IKIP loh, kamu mau nggak masuk IKIP? Diganggu nggak nanti sama teman-temanmu gitu. Jadi guru loh, jadi guru loh. Gitu. Ya, Ya saya yang pada saat itu memang juga belum berpikir untuk jadi guru. Terus tapi saya pikir kalau sudah ini jalan saya, berarti Allah sudah mengizinkan saya untuk menekun di bidang ini. Gak apa-apa, lagian saya secara bakat, kan saya agak belajar juga psikologi ya, secara bakat bakat biologis gitu, pasti ayah saya kepala SMA, ibu saya kepala SD, kakek saya guru ngaji, nenek saya guru PKK gitu, ibu PKK. Jadi memang udah lingkungan saya sudah itu hmm, guru, jadi nggak apa-apa saya ikuti terus. Ternyata 1 tahun 2 tahun makin lama saya makin menyukai, dan alhamdulillah akhirnya saya memang tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ke lain hati. ya. Dan memang Ya, itu jawaban yang terbaik setelah nggak lulus UI tadi. iya betul, Ya pastinya, ya kadang kan kita menganggap pilihan kita yang terbaik, tapi di mata Allah itu kan enggak ya Kak. betul, betul. Itu Dan yang juga kan. ya dari sisi minat, ternyata di counseling, kemudian dari bakatnya juga, dari keseharian, belum lagi tadi dari latar keluarga. Ya. Waktu pas kuliah, seiring berjalannya perkuliahan, itu gimana kegiatan perkuliahan di intra, di ekstra, apakah masih menari juga? Karena tadi disinggung menari. Oh iya,
Iya, ternyata itu tidak bisa lepas dari kegiatan saya sehari-hari. Di antara kesibukan kita kuliah pada saat itu kan apa itu kuliah juga diperpendek waktunya dari 5 tahun menjadi 4 tahun. Jadi akhirnya setiap saat itu praktek-praktek terus. Tahun pertama praktek di SD dan TK, tahun kedua praktek di SMP, tahun ketiga praktek di SMA, tahun keempat apa itu peer teaching bersama mahasiswa-mahasiswa lain. Jadi eh, apa memang memang banyak seperti di push gitu untuk bisa jadi eh, eh, terbiasa berhadapan dengan siswa atau murid pada saat itu. Nah, di antara itu ada teman yang memang teman grup saya juga dari Buntu Gubu. Kita akhirnya iseng aja nanti sambil sambil jadi nyanyi apa gitu. Ada teman yang melihat, kita bikin aja yuk grup tari gitu. Akhirnya ada grup tari Aceh, dan kita bikin juga IMAPA, Ikatan Mahasiswa, Mahasiswa Pelajar Aceh, yang akhirnya setelah didengar-dengar oleh para pejabat Aceh itu, kita seringkali diminta untuk mengisi acara prestiju, ada apa pejabat yang diangkat menjadi apalah seperti itu yang naik jabatannya, ada yang keluarga yang melahirkan, kita tari po gitu dan seterusnya. Jadi akhirnya kita jadi dikenal di situ malah grup tari Aceh, anak-anak Aceh ini aktif banget di narinya gitu. Itu di Taman Mini juga kita dikasih jadwal bahwa sebulan sekali kita mengisi di sana. Terus pernah ada lomba sedati tunang istilahnya ya, lomba sedati dari Aceh khusus diundang. Kami tari pembukanya. Jadi memang pada saat itu seperti tidak terbendung juga gitu bahwa kita memang menyukai bidang itu, disambut juga oleh masyarakat, mereka paham, mereka tahu. Nah akhirnya emang nggak bisa keluar dari suasana itu. Dan itu dilakukan terus menerus sampai agak jeda sedikit ketika melahirkan. Setelah itu begitu lagi orang minta ini, akhirnya kita bikin grup tari anak-anak dan seterusnya sampai sekarang masih terus apa ya mengembangkan diri di bidang itu. eh, Terus apa ya ada ikatan seniman Aceh dan seterusnya untuk memang kita sering temu bicara dan yang seperti itulah akhirnya memang nggak bisa keluar dari situ. Jadi kalau tadi bakat apa ya bakat bakat secara biologi, secara darah itu adalah saya sebagai guru, tapi bakat minat saya adalah di bidang seni, khususnya pengembangan budaya dan tradisional Gayo. Itu Jadi barangkali. kegiatan perkuliahan di luar perkuliahan kan tadi ada prakteknya juga ya. Di Iya, sekolah tadi mulai dari yang betul. bawah Tek, sampai atas, dari TK, iya, dasar, ya, lanjutan sampai atas, di luar itu berkesenian. betul. Berkesenian dan sampai menikah itu masih lanjut. Masih terus jeda sebentar waktu melahirkan mereka paham. Habis itu 4 tahun kemudian saya sudah diminta lagi untuk melatih tari mereka. Tapi tidak menari lagi kapasitasnya sebagai pelatih. Oh iya iya tetap. Iya, akhirnya selesai kuliah 4 tahun ketika itu kan. Selesai 4 tahun ya. Belum belum 4 tahun waktu itu. 4 tahun sudah dengan skripsi dan segala macam wisuda. Ya, setelah tamat barulah mengawali karir sebagai guru tadi ya. Atau ada Ya, sebagai apa? atau ada jedanya setelah begitu tamat langsung Oh jadi ya, guru langsung. atau ada jeda Langsung. langsung ya. Langsung. Jadi Desember saya menyelesaikan skripsi, lalu Januari saya melaporkan diri ke sekolah yang jadi waktu waktu penelitian saya di sekolah tersebut kepala sekolahnya udah bilang nanti kalau udah lulus kamu sini aja nggak usah cari-cari sekolah lain gitu. Oh Jadi gitu ya. sudah sangat diharapkan Jadi rupanya jadi sudah karena dikontrak sebelum tamat iya itu sudah dikontrak. iya alhamdulillah Ya ya karena sudah tahu kepribadiannya gimana, kemudian rekam jejaknya seperti apa. ya dan saya memang ya itu tadi dari apa ya minat kita terhadap seni
otomatis bersosial juga seperti ada kemudahan gitu. Jadi dengan anak-anak juga udah seperti dengan teman, apalagi kalau anak-anak artis-artis yang memang anu ya sedikit-sedikit nakal gitu, oh cerita, oh, Bu, kita mau cerita sama guru BP. Padahal dia sama sana cuma mau ngobrol, mau makan apa. Jadi emang banyak akal-akalan juga sebenarnya, cuman ya kita maklumi aja nggak apa-apa, asal tidak Nam- terlalu mengganggu. namanya remaja ya Kak, anak-anak remaja. Betul, betul, betul. Dan kemudian ada juga yang menyalurkan bakatnya di seni tadi, yang kebetulan nyambung dengan Kak Cedar ya. Ya, nah itu di sekolah juga di SMA 3 itu juga saya sempat melatih mereka tari saman ya, tari saman yang mereka bilang sekarang saman sebetulnya tari Ratu Do gitu. Nah, itu mereka senang sekali diajarkan itu. Nah, kebetulan anak-anak saya juga di rumah yang gadis-gadis itu juga ikut grup tari itu. Jadi udah asisten saya suruh mereka yang mengajarkan anak-anak itu. Senang banget mereka. Ya, itu pas kuliah dan Ya, tamat tadi 4 tahun, awal ngajar. Kak Cedar ya. Hmm. Di luar perkuliahan dan praktek, ikut berorganisasi juga Kak waktu itu selain tadi berkesenian? Oh iya, saya waktu itu ikut itu tadi IMAPA, Ikatan Apa ya? Mahasiswa ya, Ikatan Mahasiswa Pelajar Aceh. Hmm. Kalau di Acehnya, kalau di orang Gayunya saya ikut juga itu namanya IPAGA, Ikatan Putra Pelajar Gayo. Jadi Jadi dasarnya Kak, memang ya nggak bisa ya, diam ya, nggak bisa diam, iya, aktif jadi bersosialisasi. ternyata memang itu terkait akhirnya ternyata bahwa bidang itu apalagi saya di bidang pendidikan, terus ada bidang seninya, terus akhirnya ditarik ke organisasi ya memang itu berkaitan semuanya. Jadi kita nggak bisa melepaskan diri dari itu. Udah terkait akhirnya ya sudah jalani aja yang penting tidak mengganggu rutinitas kerja kita dan kesehatan terutama. Ya, dan berkesenian dari SMP. SMP, SD-nya di mana? SD di Selipi dekat rumah. Waktu itu ibu kan guru SD. Kita sekolah di tempat ibu, tapi SD-nya berbeda karena menurut ibu kalau kamu di sekolah ibu nanti kamu jadi manja, jadi nggak belajar. Ya, Ya. SD apa Kak namanya? SD SD Selipi 1 pagi. Kalau Ya, ibu SD Selipi 2 pagi. ya. SMP-nya? SMP-nya SMP 13 di Kebayoran di sebelah PT IKA itu SMP favorit pada saat itu. Karena kebetulan SD dulu saya tuh termasuk peringkat 3 besar, jadi nilainya tuh rata-rata 9 semua. 9, 9, 9 ada 110 entah apa waktu itu lupa saya. Terus jadi daftar ke sekolah yang banyak Favorit? peminatnya. Ya. Favorit. Jadi dilihat dari nilainya. Alhamdulillah saya diterima di situ karena memang nilainya tinggi. Alhamdulillah. Terus lulus SMP juga begitu. Dengan nilai yang cukup baik karena di situ emang anaknya pinter-pinter kita jadi malu kan kalau tidak belajar. Jadi itu Ya. rupanya menjadi motivasi juga setidaknya. Lalu saya daftar di SMA favorit juga, SMA Bulungan sekarang namanya. Dulu SMA 11 namanya. Sekarang jadi SMA 70 Bulungan. Saya diterima karena nilai SMP saya bagus gitu. Hmm. Ukurannya Termasuk itu ya, 15. nilainya bagus ya. Iya, jadi emang pada saat itu semua masuk sekolah harus dites kan. Ya terus alhamdulillah tuh saya diterima masuk situ. Nah itulah masuk perguruan tingginya juga ternyata ada kemudahan gitu. Sementara teman-teman saya yang di SMA biasa agak sulit masuk ke SMA perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah saya di IKIP aja sudah bersyukur banget gitu karena teman-teman lain dari Sakti, Taruman Negara, pokoknya swasta yang harus bayar mahal. Nah, alhamdulillah saya tidak terlalu memberatkan orang tua, tapi ya begitu. Memang kalau ketemu teman-teman pada saat itu suka diganggu. Ngapain lo jadi 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 guru gitu. Ya, Tapi ternyata menyenangkan. ternyata menyenangkan dan bakatnya juga nggak terlepas dari anak-anak juga ya. Betul, betul. Ya, menari, kemudian ngobrol. Jadi mereka Ya, merasakan kedekatan, kehangatan.
yang luar biasa. Ya, ya, betul. Ya, berkesenian tadi disebutkan dari SMP. Ya, Eh, nampil di TPRI saat itu kan luar biasa, Kak. ya. Di istana sempat juga? Di istana iya, di istana juga dari TVRI itu. Jadi rupanya ada orang istana yang melihat gitu. Kok ini lain ya budaya Gayo ya? Kita belum pernah. Di istana tuh pasti kalau nggak Jawa, Sunda, Betawi gitu. Terus coba ya kita. Terus akhirnya begitu mereka lihat, emang ini unik kan dari pakaiannya, terus gerakannya, terus ada cerita-cerita dari tarian itu. Akhirnya mereka minta sebulan sekali ya, tolong dijadwal untuk ke istana. Jadi kita akhirnya sebulan sekali jadi penari istana pada saat itu. Waktu pas masih Karena SMP tadi. ya waktu itu sekitar SMP itu karena bersama dengan TV di TV juga sebulan sekali, di istana juga sebulan sekali dengan jadwal yang berbeda. Jadi kita SMP aja udah terasa apa itu penari profesional. Padahal Ya, kita itu tidak menilai, tidak melihat dari uangnya, karena emang uangnya hampir nggak ada. Cuman begitu dapat duit nanti koordinator kita bilang ini kita dapat duit sekian. Mau beli apa? Bikin seragam, bikin kaos gitu-gitu aja paling. Jadi emang tidak tidak melihat uangnya, karena alhamdulillah anggota kami juga ya, semua yang orang tuanya ada di Jakarta. Jadi mudah-mudahan untuk urusan yang begitu tidak terlalu bermasalah. cuma itu kan luar biasa, Kak. Kebanggaannya apalagi. Lebih-lebih saat itu stasiun TV pun Iya, kan baru TVRI ya. iya Dan betul bisa di betul istana itu betul. kebanggaan yang luar biasa. Alhamdulillah iya betul. Nampilnya melalui sekolah kah atau di luar sekolah? Tampilnya, Ya, ke TVRI, ke istananya. oh ya biasanya mereka tahu kita banyak anak sekolahnya dari kurang lebih 15 orang itu 10-nya anak sekolah semua. Yang 5 tuh ada yang mahasiswa, ada yang karyawan juga. Tapi kita akhirnya dikasih jadwal Sabtu Minggu. Sabtu di TVRI, Minggu Minggu pagi di istana. Ya, jadi dari TVRI-nya dan istana menghubungi ke sekolah atau ke paguyuban atau ke perkumpulan seperti apa? Ke ini ke paguyuban kita, ke grup kita namanya waktu itu eh, Remang Ketike nama Ya, grupnya, melalui yayasan atau komunitas. komunitas Ya, komunitas Remang Ketiga. Remang Ketike. Ketika Ya, sudah kuliah sudah menjadi penari tetap di Taman Ismail Marzuki, baru kita punya yayasan yang di bawah dari dukungan Depdiknas. ya. Yang punya yayasannya siapa? Eh, itu sebenarnya Depdiknas, tapi pimpinan Oke. utamanya Apan Hasan, Pak Apan Hasan. Oke, jadi Pak Apan Hasan ini menginisiasi yayasan. Tapi itu di Iya, bawah P dan K ya, Kak ya? iya karena mereka dinasnya di PDAMK. Ya, nama yayasannya? Buntul Kubu, Oke, jadi sanggar ya. ya, Ya, jadi Sanggar. melalui sanggar inilah mentas ya, Kak. Iya, Iya, dan Kak Cedar tadi menyebutkan sempat jeda setelah melahirkan untuk penari. Selesai kuliah, nikah dulu kah atau langsung kerja sebagai guru? langsung kerja. Langsung kerja. Ya, setahun kerja, baru pada saat itu si calon saya itu menyatakan untuk akan datang bersama keluarganya, minta ke rumah. Padahal waktu itu kelihatannya saya sendiri kayaknya belum siap gitu, maunya kerja dulu lah biarpun nggak seberapa duitnya gitu. Tapi karena memang usia si calon tersebut agak jauh, memang sebetulnya dia adalah pembina kami ketika di IMAPA, Ikatan Hmm. Mahasiswa Pelajar Aceh. Dia kakak kelas kami yang selalu memberi pengarahan dan bantuan dukungan lah untuk kebersamaan di IMAPA itu. Ya, sama-sama dari Aceh berarti. Sama-sama dari Aceh ya, dia dari ini. Oke, nah kemudian menikah.
nikah. dan melahirkan, baru jeda berkesenian. Ya, setelah punya dua anak, anak yang kecil sudah 2 tahun, yang besar sudah 4 tahun, baru mulai lagi berkesenian setelah dijemput-jemput oleh teman-teman yang lain. Ayolah, ngapain sih? Nanti badanmu tambah besar gitu. Jadi Iya, akhirnya ya, dan kapasitasnya melatih lagi. ya itu. Ya, dan berkesenian ini nggak lepas sampai sekarang ya, Kak ya. Ya, Jadi orang tua tidak terlepas dari lingkungan pendidikan, guru, betul. kemudian PKK tadi, berkesenian. Bapak, bapak kepala sekolah, ibu juga kepala sekolah. Ya, Bapak kepala Wah, SMA, Ibu kepala SD. ya. Em, Kak Cedar berapa bersaudara? Kami 4. Empat. Saya paling besar, adik laki-laki sekarang di Lampung bersama keluarganya. Adik nomor 3 sekarang dosen di UNJ, Dr. Sudaryana. Yang nomor 3 yang bungsu dari Uni, dia juga sudah menyelesaikan pendidikan S2-nya. Sekarang sedang eh, sibuk menambah pemahamannya tentang agama dan bahasa Arab. Ya, mendengar cerita Kak Cedar tadi luar biasa. Ini kan tidak terlepas dari orang tua. Ya, Bagaimana orang tua mendidik kakak, menanamkan nilai-nilai sehingga Kak Cedar bisa seperti sekarang. ya, alhamdulillah kebetulan ayah dan ibu itu dua orang yang karakternya sangat berbeda. Ayah tuh Hmm. keras, disiplin, harus semua teratur. Kalau A, kalau B, kalau Z, Z gitu. Nah, Iya. sementara kalau ibu seperti ibu-ibu pada umumnya masih lentur. Kalau kita bilang begini-begini, nanti dia nggak tega. Oke, dia akhirnya lentur gitu. Jadi Iya, di masih ada antara itu, toleransinya. iya, di antara itu masih ada toleransinya. Di antara itu akhirnya saya ya karena memang mungkin sudah bakat ya dan menyukai memahami karakter manusia, mempelajari bagaimana manusia A, B dan Z. Akhirnya saya melihat gitu kok bisa ya ibu saya menyesuaikan diri dengan orang seperti itu gitu, yang kaku, yang begini, kok bisa ya ayah saya menyesuaikan. Nah, di situ saya bermain bermain cantik supaya bisa disenangi atau diterima oleh ayah dengan baik dan disayangi oleh ibu dengan baik. Jadi kalau untuk urusan jajan-jajan kurang, tinggal kilik-kilik ibu, oke kata ibu, tapi nggak usah bilang Ya, dengan ayah gitu. ya, 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 Jadi ya. memang kalau ayah tuh misalnya sehari gini, seminggu 50.000 ya pada saat itu. Ya udah, mau sampai apa kamu? Nanti kan saya bilang ada ulang tahun ya, jadi keluar beli kado apa segala macam. Nggak ada cerita. Biar sampai nangis darah nggak akan ayah keluarin duit untuk itu gitu. Ya, ya. Kalau ibu, gimana nih kan nggak enak aku nggak datang ulang tahun waktu kita ulang tahun gini-gini dia sibuk ngerayainnya. Ayolah Ib gitu. Mau beli apa? Mau beli apa? Berapa harganya? 10.000 dikasih diam-diam gitu. Iya, iya. Jadi emang yang begitu-begitu tuh ternyata ada seninya gitu. Sehingga itu yang saya pelajari dan saya lakukan ke anak-anak saya pengalaman itu. Jadi ternyata nggak boleh terlalu keras tuh membuat anak merasa tidak punya orang yang bisa mengayomi, gitu. Nggak ada yang bisa menerima dia. Tapi ketika kita bicara kepada ibu dengan lembutnya, ya tapi lain kali kamu harus punya perhitungan gitu-gitu. Ada sih solusinya, tapi tetap ada embel-embel di belakangnya nasihat-nasihat. Ya nggak apa-apa kita yang pikir yang penting dapat kan gitu istilahnya pada saat itu. Ya, ya. Ya. Terus apa lagi yang ditanamkan nih, Kak? Ya, jadi memang itulah dan ibu itu kepada kami semua punya kasih sayang yang tidak apa ya, tidak terhitung jumlahnya. Sebetulnya ayah juga, tapi ayah itu kan seperti laki-laki pada umumnya.
dia nggak mau banyak bicara, tapi dari sikapnya, dari matanya, dia selalu memperhatikan kita gitu. Kalau kita pulang di atas jam 10, udah di depan pintu dia pura-pura baca koran. Dari mana kan? Apa segala macam gitu diteliti sampai sampai kita nggak berkutik dan nggak bisa bohong. Nah, kalau ibu kan nggak. Nanti kita pulang, ibu udah tidur, besok pagi baru ditanya gitu. Jadi memang hal-hal seperti ini tuh membuat kita memang ya apalagi sekarang keduanya sudah tidak lagi bersama kita, itu terasa ada kerinduan yang mendalam ketika banyak hal-hal yang eh, kami ingin melakukan untuk dia gitu, membahagiakan orang tua gitu, tapi ya sudah lewat masanya. Mungkin Allah menganggap mudah-mudahan yang sudah itu cukup dulu, selanjutnya nanti kepada masyarakat lain kamu bisa bersedekah atau apa dan mengatasnamakan kedua orang tua. Jadi itu yang bisa kami lakukan sekarang ini setelah ayah dan ibu tidak lagi ada bersama kami. Ya, yang Gitu. paling tidak bisa dilupakan dari penanaman nilai tadi, kemudian Ya, pengajaran orang tua, ya. yang paling tidak bisa dilupakan. Oh, ya, ya itu tadi memang ibu itu sangat permisif, Hmm, sangat menerima apapun kondisi kami, apapun keluhan kami. Kalau ayah tuh nggak bisa. Udah dari awal dia udah bilang. Jadi kalau kita mau mau tahun pelajaran liburan nih, eh, nanti minggu depan udah mulai sekolah ya, kita perlu ini tulis, tulis satu buku, satu lustin, bolpen 5 segala macam itu harus begitu. Kita pergi ke toko ya itu yang dibeli, nggak ada lebihnya gitu. Kalau sama ibu enggak bisa bisa ini tarik urur tarik urur gitu. Terus yang hal-hal seperti itu memang eh, banyak hal yang memang ternyata memang perlu ketegasan seperti itu sehingga tidak membuat apa ya eh, pengeluaran di luar budget gitu, di luar hal yang memang padahal kan mungkin mereka punya anak 4, jadi kalau tidak dihitung sedemikian rupa, apalagi guru gitu kan, kalau tidak diatur sedemikian rupa mungkin bisa jebol gitu. Dan ya, alhamdulillah ternyata dengan cara itu ayah dan ibu meninggalkan banyak istilahnya peninggalan warisan lah begitu kepada kami yang akhirnya malah kami sekarang ini kok alhamdulillah bisa hidup dari peninggalan mereka gitu, masya Allah, tabarakallah. Jadi memang semoga ayah dan ibu tenang di alamnya dan diberikan tempat terbaik oleh Allah dan diampuni dosanya, dan kita semua kelihatannya berkeinginan mengikuti teladan yang sudah mereka gariskan kepada kita. ya. Nah, itu berarti. Amin. Dan hal Amin. itu disadari terutama saat Kak Ceda juga sudah jadi orang tua, ya Kak. Ya, Oh, ternyata kenapa Bapak dulu seperti ini, kenapa Ibu seperti betul, ini. Mungkin di belakang anaknya juga Ibu sama Bapak ngobrol. Nah, ini nanti aku perannya seperti ini. betul, betul, Ya karena kalau misalnya ke aku dua-dua, ya ini anak melampiaskannya kemana, ngadunya kemana. Ada betul, sosok betul. yang Betul. selalu ada, dekat, tapi di sisi lain Ya, ada sosok yang wibawa. Kemudian ya ya, tapi tetap memperhatikan anaknya, sayang sama anaknya. betul. Dan secara tradisi budaya, kita orang Gayo ini ternyata sebetulnya orang tua itu tidak, terutama ayah ya, tidak boleh, tidak dibiasakan langsung berkomunikasi dengan anaknya, terutama anak perempuannya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat orang-orang di budaya lain bisa bermanja-manja dengan ayahnya, bisa peluk-pelukan, bisa gendong-gendongan gitu. Kok di kami enggak? Jadi justru kami malah dibiasakan, kamu kalau ada apa-apa bilang sama ommu itu, kamu ngomong sama bapakmu itu, gitu. Hmm, Jadi saya punya ayah kedua gitu. Dalam hal ini mungkin Pak Afan Hasan yang banyak yang banyak membantu apa itu, kalau saya dalam keadaan gelisah nanti dia bilang udah ini soalnya menenangkan banget. Jadi memang betul yang ayah sampaikan, kadang hal-hal yang agak-agak lebih pribadi gitu malah kita lebih bisa bicara dengan adik-adiknya ayah atau
sahabat-sahabatnya ayah. Seperti itu kalau rupanya di budaya Gayo. Ya, Saya juga baru paham ya belakangan ini lah. ya budaya segan ya, anak ke Ya betul, orang tua. betul. Kemudian menjaga jarak dalam tanda kutip, walaupun Ya tetap dipantau, diawasi, betul. perhatikan, dan tentu seperti saya sampaikan tadi, Kak, ada komunikasi suami istri. Karena kalau Ya, misalnya jauh dua-dua atau kaku keras dua-dua, ini anak bagaimana? Kan nggak punya ya pegangan. betul. Akhirnya seperti anak-anak lain yang lari keluar rumah. Jadi Iya, ada keluarga lain yang orang tuanya melindungi, akhirnya dia merasa itu orang tuanya. iya. Dan Hmm. syukur kalau dapat yang benar dan Ya, lingkungan yang benar. Tapi kalau sebaliknya ini kan malah jadi nggak ya, benar korban anaknya. ya betul, itu berbahaya. Ya, dan Kak Cedar pensiun 2020. Iya, Nah, dari 2020 ke sekarang ke kegiatan waduh, sebetulnya saya juga heran itu. Kenapa kok malah setelah pensiun banyak sekali makin banyak kegiatan? kegiatan. Iya. Untuk sesi ibadah ya, saya ada di grup-grup beberapa grup pengajian, terus tausiah-tausiah sering bisa online, bisa juga offline. Terus di grup-grup mantan kepala sekolah juga kita punya watch ya, one week one juice gitu. Terus itu yang selalu nonstop terus tidak berhenti. Kemudian kalau untuk di sini juga kadang kita suka kalau Ramadan apa kita bazar, terus Jumat kita bikin Jumat berkah, seperti itu sangat diajukan di grup tempat peribadahan kami di sini. Kemudian untuk sosialnya itu banyak teman-teman yang memang masih terus konsultasi atau apa. Terus bahkan sekarang ada grup kami bersama beberapa orang Gayo yang ada di Indonesia, bahkan ada yang di Inggris ini. Kita bikin grup koperasi, koperasi nama Gayo namanya. Hmm. Jadi grup itu sebetulnya tujuannya adalah menampung inspirasi mereka tentang bagaimana apa ya ber apa ya bersosial berusaha begitulah. Yang lebihnya lagi adalah berusaha supaya bisa menambah income atau paling tidak mendapat banyak pengalaman baru di bidang tersebut. Kemudian bersama teman-teman juga kami sering menghabiskan waktu untuk olahraga bersama, kemudian healing ke luar kota, liburan bersama gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga terus kami lakukan. Khususnya kepada keluarga juga begitu. Kita punya beberapa grup, ada grup satu kampung, ada grup seketurunan, istilahnya secara tangke. Kemudian ada grup dari suami juga. Jadi akhirnya kita banyak grup-grup itu yang eh, seringkali kegiatannya adalah healing ke luar kota supaya lebih dekat dengan sesama keluarga dan bersenang-senang lah intinya sambil beribadah tetap sholat jamaah dan seterusnya tausiah-tausiah tetap ada. Jadi hal-hal seperti ini juga eh, menambah pemahaman kami tentang bagaimana bersaudara, memberikan contoh pada anak-anak supaya mereka juga ikut. Ayo, bahwa kita punya saudara banyak loh, jangan dikira. Anak-anak sekarang ini hampir tidak tahu siapa saudaranya kalau tidak kita bawa-bawa untuk hal-hal seperti ini. Jadi memang eh, ya mudah-mudahanlah niat kita baik untuk bisa saling memahami anak-anak juga seperti itu. Yang alhamdulillah sekarang di kegiatan tersebut selain eh, ada jadwal tertentu bercengkrama bersama anak mantu dan cucu yang wah anak-anak saya 5 mantu 5 cucu 9 jadi bisa dibayangkan udah kayak apa itu kindergarten gitu rame banget kalau udah ngumpul Iya, itu benar-benar menyenangkan keluarga sekali. besar. Benar-benar keluarga Iya, besar ya, Kak. ya itu hal yang sangat kami rindukan sebulan sekali selalu kita punya jadwal untuk itu. Iya.
Mendengar apa yang kakak sampaikan tadi, justru setelah pensiun kegiatannya jadi lebih padat, lebih Ya, banyak, dan lebih beragam. Kalau tadi kan sebatas di betul. sekolah, dunia pendidikan ini kan Ya, mulai dari lingkungan tempat tinggal, kemudian keluarga inti, keluarga besar, sekampung, yang satu betul. tangki tadi, belum lagi urusan keagamaan, urusan Ya, ekonomi tadi melalui koperasi ya. ya. Ya, luar biasa. Karena memang Kak, Kak Cedar ini basicnya nggak bisa diam dan selalu aktif. Jadi nggak terlepas dari yang namanya kegiatan sosial dari banyak orang. Ya, Insya Allah. ya luar biasa. Dan Karena ini karena saya ya, bagi saya bertemu dengan teman, berbicara dengan teman, berkumpul dengan teman itu dunia dunia saya terbuka rasanya. Jadi saya bisa membantu syukur. Kalau tidak pun saya sudah bercengkerama dengan mereka dan mereka tahu oh eh, bersama Kak Sedar itu saya bisa banyak cerita, banyak berkeluh kesah dan banyak mendapat solusi. Itu yang saya sangat eh, bangga atau berharap itu yang mereka lakukan kepada saya. ya, dan itu kan bagian dari healing juga ya kan. Ya, Berbagi, memberi, dan betul. saat bersamaan masih memberikan manfaat ke orang lain. Ya, Itu kan juga bagian dari keberkahan hidup. Yang mudah-mudahan amin. karena orang tua juga sudah berpulang duluan, bisa mengalirkan hal baik tadi jadi amal jariah juga buat orang tua, insya Allah. Ini luar biasa, Kak Cedar, obrolan kita. Sebagai penutup, ada yang mau kakak sampaikan ke teman-teman yang menonton podcast kita? Ya, terima kasih. Sebetulnya senang banget ini bisa ngobrol begini. Oh, kalau bisa jangan berhenti. Ya, Tapi ya itulah. Jadi memang eh, manusia itu ternyata akan sangat merasa apa ya berharga ketika orang lain mengharapkan kehadirannya, mengharapkan keberadaannya bersama dengan mereka. Itu hal yang sangat di apa ya sebetulnya dibutuhkan oleh sebuah manusia, tapi kadang ada yang tidak menyadari itu karena mungkin keegoisannya atau kesibukannya dan seterusnya. Tapi memang hal-hal seperti ini akan membuat apa ya kita menjadi orang yang dibutuhkan oleh lingkungan kita. Syukur-syukur kalau memang apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi mereka, bagi orang banyak. Nah ini yang saya sangat apa ya sangat senang sekali memberi contoh kepada apa itu generasi di bawah, adik-adik, ponakan, khususnya anak saya itu mereka selalu saya ingatkan berbagi itu bukan main, bukan mereka yang senang, tapi kita sendiri yang senang. Karena memang eh, nilainya adalah bisa membuat orang lain tersenyum itu adalah hal yang membanggakan. Dan saya punya moto, punya slogan bahwa saya akan merasa senang atau bahagia ketika orang lain bisa senang atau bahagia karena saya. Itu saya tidak pernah lepas dari slogan itu sepanjang karir saya. Yang saya tahu itu sejak tahun mulai saya bekerja, saya merasa dibutuhkan sebagai guru BP dan itu akhirnya melekat pada saya sampai sekarang ini. Sehingga kalau ada ibu-ibu di depan sini teriak-teriak, Bu Rangga, ayo kita senam. Wah, saya tuh cepet-cepet, ya. Saya bawa, Bu Rangga, ayo kita makan bakso. Wah, senang banget. Jadi memang bagaimana orang menanggapi kita itu adalah bagaimana kita menanggapi orang. Jadi jangan pernah menyesal atau apa ya berpelit-pelit dalam berbagi ilmu dan waktu kepada orang banyak karena itu akan membuat kita sendiri yang bahagia. Sebelum orang itu bahagia, kita sudah lebih dulu bahagia dengan hal-hal yang kita lakukan meskipun kecil kepada orang banyak, orang sekitar kita khusus. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua yang kita tinggalkan nantinya akan menjadi teladan bagi lingkungan, bagi orang banyak, dan nama kita akan harum ketika
kita sudah tidak lagi bersama dengan mereka. Itu saja Ya, barangkali. Terima kasih insya sekali Allah. lagi. Ya, sama-sama. Amin. Luar biasa, Kak Jedar. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan podcast kita ini ada manfaatnya buat penonton dan berkah juga. Amin ya Amin, Rabbal insya alamin. Allah. Terima kasih sekali lagi, Kak Jedar. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih, Kak. Amin.